Udah mulai ya. Oh, ini lab ini. Oh siap, mantap. Nyari ini bikin apa gitu, Facebook atau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma iftah futuhal arifin bi nuri sayyidil mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bermuajah lagi, silaturahim lagi dalam rangka ngaji bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan baik lahir maupun batin. Semoga kesehatan ini mampu kita manfaatkan, mampu kita gunakan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya usyuhada usulihi innahu kana musallikal ardi ila mawadibiha wa barriha wa bakhriha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ba'udin Al-Naksabandi, Syekh Al-Hasan Al-Sadri, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf Jami'i Masyayikhina, khususan mu'alifat al-kitab Al-Arif Billah Sayyid Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qarim bin Athaillah Iskandari wa Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki wa Syekh Maimun Zubair lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin kita baru permulaan bahas alhamdulillah saja 1 jam. Sebenarnya kalau mau panjang lebih panjang lagi. Jadi alhamdulillah ini lagi bab pertama, alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Kemarin sudah saya jelaskan bedanya kita dengan yang lain. Kalau kita itu ada sayyidina, ada ajma'in. Maka kalau ada orang baca sholawat enggak ada sayyidinanya, enggak ada ajma'innya, nah itu berarti ya agak. Jadi sampai membedakannya nggak perlu ini bentuknya kan enggak, udah asal dia baca sholawat kok enggak ada ajma'innya, enggak ada wasahbihi ajma'in, itu biasanya ya orang-orang Syiah. Kalau enggak ada sayyidinanya, biasanya orang-orang ya yang di Arab itu yang sekarang lagi rame. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jalan tengah. Sekarang itu banyak orang terpancing ada sesuatu yang baru terus ikut. Jadi agama itu Pak sama kayak sampean jualan. Sampean ada agama Islam, agama macam-macam itu tergantung bagaimana marketing agamanya. Sampean jualan produk apa handphone, sampean datang sambil teriak-teriak, itu yang beli kayaknya nggak ada Pak. Kamu kalau nggak beli handphone ini, wah itu nggak ada. Agama juga begitu, sama. Jadi sampean menawarkan Islam itu yang paling baik, tapi cara kita kalau tidak pas,
Ya nanti dirasakan sendiri pasti. Karena baginda Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dakwahnya, ya dia memakai cara-cara dakwah yang lembut, yang halus. Nah, ini yang perlu kita tiru. Tapi tidak semua harus halus, tidak semua harus lembut. Ada waktunya kita harus tegas. Tegas ya, bukan kasar. Saya ulangi lagi, tegas itu beda dengan kasar. Maka kitab yang kita pelajari ini Tajul Arus Al-Hawi li Tadbin Nufus. Kitab ini artinya Tajul Arus itu mahligai pengantin. Al-Hawi li Tadbin Nufus, cara-cara membersihkan hati atau membersihkan nafsu kita. Sampean kenapa kok kemarin saya singgung sedikit, kenapa kok ada Tajul Arus? Artinya kenapa Gus namanya kok mahligai pengantin? Kemarin saya singgung bahwa orang yang mau jadi pengantin itu pasti dia akan bersolek sebaik mungkin karena mau ketemu kekasihnya. Nggak punya jas, sewa, ya Pak ya. Sampai dulu waktu nikah punya jas apa enggak? Enggak, yakin enggak punya, sewa. Kalau enggak sewa ya pinjem siapalah. Nah, sampean enggak punya mobil, sewa. Yang wajahnya kulitnya agak hitam dikasih bedak biar agak putih. Itu kan pencitraan, maksudnya gitu. Tapi hakikatnya dia mencoba untuk berpenampilan terbaik pada waktu itu karena dia mau duduk di singgasana. Maka kitab ini bernama Tajul Arus mahligai pengantin, artinya diantaranya adalah itu, bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapkan. Nah, Anda mau ketemu Allah, ya kelakuan kita, hati kita tidak jelas ya nggak bisa Pak. Maka namanya mahligai pengantin. Jadi ketika Anda mau ketemu calon kekasihmu itu, maka sampean akan mempersiapkan dirimu sebaik mungkin. Pakai jas, pakai dasi, padahal biasanya kalau pakai dasi itu gerah semua ya, kering. Pakai sepatu, yang biasanya nggak pakai sepatu. Nah itu termasuk kita berpenampilan terbaik karena ingin bertemu kekasih. Maka Ibnu Athaillah punya resep. Ibnu Athaillah ini cucu murid pendiri Thariqah Sadi. Jadi Ibnu Athaillah itu punya guru namanya Abi Abbas Al-Mursi. Abi Abbas Al-Mursi punya guru Syekh Hasan Sadili, pencetus pencipta Thariqah Sadi, dia yang sekarang terkenal di mana-mana itu. Kan Thariqah itu ada banyak, ada Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, macam-macam. Nah, di antara yang pencetus Thariqah Sadiliyah adalah guru maha gurunya pengarang kitab ini. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Thariqah yang mana Gus yang baik? Enggak, semuanya baik. Nah, cuman istilahnya kita itu menawarkan konsep, program. Desa ini mau bersih, ya saya menawarkan bagaimana kalau kita bersih-bersih desa ini dengan cara gotong royong. Oke, setuju. Nah, ada orang lain menawarkan program yang lain, sama. Jangan gotong royong Gus, gimana kalau kita bedol desa, kalau bahasanya gitu. Nah, itu program-program itu asal yang ditawarkan itu sampai ada sanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau tidak ada sanadnya. Maka saya itu sering kalau ngobrol itu tidak bisa, kita harus ikut Al-Quran dan hadis. Karena apa? Hadis ini siapa penulis hadis paling terkenal? Kitab Sahih Muslim itu loh. Sahih Muslim itu yang nulis siapa? Itu masih cucunya Imam Syafi'i. Cucu, maksudnya cucu itu bukan cucu kandung ya, tapi cucu secara generasi. Nah, Imam Syafi'i itu punya guru Imam Malik. Punya guru Imam Malik. Punya Imam Malik itu punya guru Imam Rabi'ah. Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Rabi'ah. Lah Imam Rabi'ah itu punya guru namanya Imam Khorijah. 4. Nah, Imam Khorijah ini
punya guru plus bapak. Jadi gurunya itu ya bapaknya. Itu namanya Zaid bin Sabit, sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi, Zaid bin Sabit, Imam Robi'ah, Imam apa namanya Khorijah, Imam Robi'ah, Imam Malik, terus Imam 7. Yang lain kejauhan malah. Sampai imam-imam yang lain itu sudah kurunnya lebih jauh. Nah, maka ini cara mengambil Islam yang benar. Nah, orang-orang yang sekarang kan ya, ini saya bicara begini, tujuan saya adalah bahwa Islam itu tidak menurut saya. Islam itu menurut siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh Gus, kan kita nggak pernah ketemu Rasulullah, berarti ketemu muridnya sahabat. Nggak perlu ketemu sahabat Gus, ketemu muridnya lagi tabiin. Nggak pernah ketemu Gus, tabiin sampai guru-guru kita itu. Maka nggak bisa. Menurut saya agama nggak bisa, nggak ada Pak. Agama kok menurut saya ini. Berarti sampean paham agamanya itu harus sama dengan gurunya. Lah gurunya harus sama dengan gurunya lagi. Beda dengan kuliah. Kalau kuliah Anda ikut gurunya itu dikira plagiat, jiplak. Tapi kalau agama tidak boleh, kita agama bikin sendiri. Mulai besok kita ganti subuh 3 rakaat. Oh, nggak bisa Pak. Gitu. Nah, contohnya begitu. Mulai besok ini nggak bisa. Lah maka harus ada tuntunan-tuntunannya itu. Nah, maka Imam Ibnu Athaillah Iskandari menawarkan, bila Anda ingin menjadi pengantin yang sesungguhnya. Nah, pengantin ini disalahpahami oleh aliran yang lain. Ya. Sampean pernah dengar berita teroris, pernah ya Pak? Berita teroris itu yang mau bom bunuh diri itu pasti dipanggil pengantin. Ya apa enggak? Kenapa? Karena dia mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, jadi dalam ilmu teroris itu ada kode-kodenya. Ini mau bom bunuh diri. Alhamdulillah saya dulu pernah ikut belajar seperti itu. Kodenya apa? Sumama kodenya 079. Pengantin 3. Ini ngebomnya di wilayah ini. Ini kodenya berapa, ngebomnya di wilayah ini, ngebom. Itu begitu. Lah dulu sebelum ada Densus 88 itu bingung semua. Gus, ini ada orang nikah kok terjadi bom. Itu dulu komunikasinya sama Kiai Hasyim Muzadi, ketua PBNU pada waktu itu. Pak Hasyim. Jadi polisi yang datang, polisi jenderal-jenderal itu. Saya bingung Pak Hasyim, kenapa? Ini kodenya nggak ketemu kalau sampean nggak pernah ngaji. Maka ketika sampean ngaji tahu kode pengantin itu maksudnya adalah dia ini mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mempersiapkan diri untuk melakukan bom bunuh diri. Oh gitu. Maka ini cerita sekilas saja. Maka Ibnu Athaillah menawarkan, jika Anda ingin bertemu dengan Allah, maka sampean mau tidak mau harus menjalankan ini. Ini adalah tawaran saya. Tawaran ini saya bikin, saya tulis. Ya tetap ada sanadnya dari gurunya, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lah itu maksud saya. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi itu man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman, itu tetap Anda ingin menguasai sesuatu itu harus pakai ilmu. Pak Cecep sekarang ahli dalam las, oke. Tapi coba suruh kerja yang lain, yang pasang keramik. Wah, bisa pecah semua keramiknya itu. Karena apa? Karena tidak ahlinya. Ada orang ahli kedokteran, suruh bongkar pasang mesin, ya repot semua. Maka dalam hal-hal itu tetap ada. Maka asal saya paling nggak suka ada ilmu di kotak-kotakan. Ini ilmu umum, ini ilmu agenda. Semua ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampean ahli kedokteran, mau pertanian, asal sampean bener pasti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah itu Anda punya ilmu
ilmunya nggak dibuat benar, nggak dibuat untuk yang benar. Maksudnya contoh, Anda jadi dokter malah malpraktek, Anda jadi dokter malah menggugurkan kandungan, Anda jadi dokter malah ngentel pasien. Apa ngentel pasien itu, Pak? Apa bahasa Indonesianya, Pak? Mengentel pasien itu apa bahasa Indonesianya? Jadi pasien sudah sakit, ketemu dokter malah bayarnya malah banyak. Itu apa namanya kalau bahasa Sunda, Pak? Pemerasan, bukan pemerasan kalau enggak, kalau bahasa Jawa ngentel, Pak, namanya itu. Apa kira-kira? Nah, itu pokoknya begitulah. Ada loh, faktanya ada apa enggak? Ada. Anda ahli masak, oke, tapi ketika masak, ketika orang yang beli itu orang jauh, kelihatan pakai mobil, harganya yang biasanya 10.000 jadi 30.000. Lah itu ngentel namanya kalau bahasa Jawa. Alhamdulillah udah pulang. Ya. Ya itu namanya ngentel kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda pasti ada, Pak. Ada pasti, Pak, ya. Bukan korupsi. Saya ini harga kelapa ini mangga harga kelapa ini harganya 10.000. Mangga, Bu, masuk, mangga. Ya. Harga kelapa ini 10.000 karena ada orang asing yang beli dan naik mobil jadinya 50.000. Itu apa namanya? Target. Enggak. Jadi ada orang, wah ini orang asing, ini orang baru nih. Pas kebetulan yang beli naik mobil. Jadi harga yang awalnya 10.000 jadi 50. Lah itu kalau bahasa Jawa namanya ngentel ya, Pak, ya. Oh, itu paham orang Jawa. Nggak tahu kalau bahasa Sunda apa? Haji mumpung. Nah, haji mumpung boleh, haji mumpung boleh. Nah, maksud saya itu. Maka kita punya ilmu, tapi ternyata ilmunya dibuat begitu. Ada loh, bukan hanya soal itu, Pak. Kiai itu ada. Ustadz itu banyak. Loh, ya apa enggak? Banyak yang seperti itu. Jangan dikira nggak ada. Ada. Nah, makanya ini yang dimaksud dengan apa? Mansalaka thoriqon. Jika Anda menempuh satu jalan Anda ilmu, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Anda akan dimudahkan jalan menuju surga. Nah, kunci menuju surga ya ilmu. Apapun, sampean mau apapun harus punya ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, wassalam. Maka konstruksi bangunan kehidupan pasti akan hancur. Bisa jadi suatu saat, Pak, orang beragama itu kalau tidak ada konstruksi bangunan ilmu sanatnya maka dia akan membuat aturan seenaknya. Karena nggak ada standar hukum. Nah, makanya pentingnya ilmu itu. Jadi kita tahu bahwa aturannya yang dibawa dari baginda Nabi Muhammad SAW itu begini. Nah, begitu. Nah, pengembangan itu banyak. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita ngaji itu hakikatnya itu kunci pertama adalah mencari ilmu. Maka tolabul ilmi itu diantaranya menurut Imam Qatadah itu orang yang mencari ilmu itu hakikatnya dia sudah menghapus dosa-dosa masa lalunya. Jadi kita menghapus dosa-dosa masa lalu itu lewat tolabul ilmi. Ilmu apa? Ilmu apa saja, cuman yang terbaik adalah ilmu yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikatnya semua bisa. Semua itu hakikatnya bisa menuju kepada Allah. Asal sampean belajar pertanian benar, pasti sampean akan lebih sering berkata begini, kok bisa ya? Ada benih kecil
ditaruh ditaruh di tanah, tahu-tahu tumbuh jadi jagung, jadi kok bisa ya? Maka ini kalau nggak Allah nggak bisa. Tak jamin kalau nggak Allah nggak bisa. Maka kalau kita benar-benar belajar ilmu itu, maka yang Anda sebut itu pasti yang menciptakan itu semua. Begitu juga ilmu kedokteran, begitu juga ilmu teknologi. Nah, ini handphone sekarang kemana-mana, ya di Amerika kelihatan Pak, dari nggak bisa jauh-jauh. Nah itu kalau akal kalau hanya sekedar nggak bisa, karena akal ini ada sumber semuanya. Nah ini yang saya ingin katakan. Maka tetap kita mantasawwafa, kita belajar bertasawuf juga harus belajar berfikih. Anda belajar tasawuf tok ndak fikih bahaya. Anda belajar fikih tok ndak pakai tasawuf juga bahaya. Jadi kalau sampean padukan dua-duanya, maka sampean akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang belajarnya hanya soal apa ya, jadi tasawuf saja. Jadi kalau disuruh ngaji yang lain, wah enggak, itu mah kulitnya saja, saya mah dagingnya. Lu sampean makan daging kalau nggak buka kulitnya nggak bisa. Makan jeruk masa ya langsung, ya pasti dibuka kulitnya dulu. Maka banyak yang sudah seperti ini. Saya kemana-mana itu sudah mulai ada yang begitu. Ada juga yang cuman mau ngaji yang itu tadi, fikih-fikih doang. Yang lain nggak mau. Jadi pokoknya dia hanya pengen tahu halal haram, halal haram, halal itu aja. Padahal hukum itu kalau menurut kita nggak hanya halal dan haram. Halal, haram, makruh, mubah itu ada dalam ilmu fikih itu ada. Nah, maka ini permulaan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ngaji ini bukan untuk jenengan semua, tapi termasuk saya. Kenapa? Karena saya setiap ngaji ini pasti tersindir. Saya setiap ngaji kitab ini saya merasa tersindir. Kok kayak saya ya? Makanya saya berulang-ulang ngaji ini nggak bosan. Nah, saya berulang-ulang ngaji soal ini nggak bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubat. Ini langsung bab taubat. Ayyuhal abdu utlubut taubata minallahi fi kulli waqtin. Jadi sampean, kunci pertama kalau Anda ingin sampai kepada Allah, kunci pertamanya adalah taubat. Maka ayyuhal abdu, wahai hamba atau wahai kita semua ini, utlubut taubata, carilah taubat minallahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli waqtin, setiap waktu. Jadi hakikat taubat itu bukan kok satu waktu, dua, setiap waktu. Bukan kok pokoknya setiap Anda, waktu Anda itu wajib hukumnya taubat. Nah, jadi taubat itu bukan kok nanti kalau sudah kaya taubat, nanti kalau sudah tua taubat. Bukan begitu taubat itu. Taubat itu setiap waktu. Saya nanti taubatnya Gus kalau sudah kaya baru taubat. Nah, belum kaya terus mati duluan kan repot. Makanya fa inna wa ta'ala qad nadabaka ilayya. Fa inna wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad nadabaka, sungguh sudah memerintahkan atau sudah perintah ilaiha kepada taubat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyuruh kita untuk taubat. Faqala ta'ala wa tubu ilallahi jami'a, taubatlah kalian semua kepada Allah jami'an, keseluruhan. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, maka Anda akan beruntung. Maka jika Anda sampean tobat, hakikatnya sampean adalah orang-orang yang beruntung. Nah, apa namanya, kunci pertama ketika Anda ingin masuk tadi Tajul Arus Hawi tadi, Anda ingin jadi pengantin yang bagus, yang serius, Anda ingin bertemu dengan kekasihmu, Anda ingin menampilkan dirimu yang paling terbaik, maka yang pertama harus kita lakukan adalah taubat. Taubat dari apa, Gus? Dari semua, dari kesalahan, dari dosa, dari maksiat, dari apapun itu. Nah, kadang kan kita itu melakukan maksiat, dosa, ada yang enggak merasa, ada yang merasa melakukan dosa, ada. Itu taubat.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu itu mencintai Allah, tawwabina kepada orang-orang yang taubat, wa yuhibbu dan mencintai Allah al mutatahhirina kepada orang-orang yang bersuci. Jelas. Maka sampean kalau ditanya bagaimana orang yang dicintai Allah, manusia atau hamba yang dicintai Allah itu yang bagaimana? Yang yuhibbut tawwabin, yang taubat. Maka gampang hakikatnya. Sampean pengen tahu sampean dicintai apa enggak? Gampang. Asal sampean tobat pasti dicintai. Lah orang yang sudah dicintai beres, Pak. Urusannya beres. Sampean mencintai anak sampean, beres. Anak sampean ndak akan pernah berpikir besok makan apa, sampean pasti tangguh karena sampean mencintai. Tapi ada orang nggak jelas ngaku-ngaku Anda mencintainya, nggak jelas, sudah wajahnya nggak jelas, ininya nggak jelas, tahu-tahu ngaku-ngaku Anda mencintainya. Oh, sampean dituduh apapun sampean akan nggak akan ngaku kalau Anda mencintainya. Tapi kalau kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, urusan yang lain beres. Maka jangan-jangan urusan kita nggak beres itu ya karena kelakuan kita. Kita itu punya masalah A, B, C, D, E, F, G itu jangan-jangan karena kelakuan kita. Makanya saya kasih contoh yang paling gamblang begini. Di Indonesia itu orang wajib punya KTP. Ya, punya KTP. Lah orang itu kalau punya KTP enak, Pak. Punya KTP enak, bisa nikah yang nggak ribet, dapat BLT, apalagi ngurus macam-macam gampang. Itu kalau kita punya KTP. Itu kalau sampean tinggal di Indonesia berarti mau melakukan itu. Kalau nggak mau pasti sampean ripuh sendiri. Ripuh gimana, Bu? Ya sampean ngurus apapun akan bukan dipersulit, akan sulit, bukan dipersulit, beda ya. Akan sulit karena kita tidak punya KTP. Contoh lah, ada orang tahu-tahu datang ke sini tidak punya KTP, mana sampean KTP-nya, penghuni baru di sini, itu pasti dia akan ribet, akan ripuh dengan sendiri. Nah, Allah menciptakan kita diciptakan di dunia itu sudah dengan prosedur, aturan mainnya sudah ada. Sampean lahir di dunia, lahir di sini, tempatnya di sini, aturannya begini. Lah kalau kita nggak mau ikut aturan, ya ripuh. Sholat enggak pernah, ini enggak pernah, ya ripuh pasti. Ya kayak tadi itu, Anda nggak mau punya KTP, ya ripuh pasti. Ripuh itu bukan hanya dalam urusan dunia, maksudnya bukan hanya dalam harta. Urusan yang lain banyak. Karena apa? Banyak orang yang melakukan itu tapi kaya, ada. Tapi untuk urusan yang lain tetap ripuh. Tetap ripuh. Maka akan terus dikasih keripuan. Karena apa? Karena dia tidak sesuai dengan aturan. Dia melanggar aturan. Ya sama kayak kita. Sampai nggak mau ber-KTP di sini, ya semua sulit. Orang semua dibagi angpo, sampai enggak karena nggak jelas KTP-nya. Pas musim pilkada yang lain dapat, sampai nggak bakal dapat, sampai nggak punya KTP. Maka Allah juga punya aturan dalam menentukan itu semua. Anda tinggal di sini, di dunia ini buminya Allah. Loh, buminya Allah kok sampai nggak ikut aturannya Allah, gimana? Kan lucu. Nah, ini negara Indonesia, loh kok sampai pengen bikin aturan pakai negara Amerika yang nggak bisa, pakai negara Cina nggak bisa, pakai negara Arab nggak bisa. Ini punya aturan sendiri Indonesia ini. Nah, contohnya begitu. Begitu juga ketika kita nanti pindah ke Amerika atau ke Cina sama, atau kemana. Itu mereka juga punya aturan. Nah, maksud saya begitu. Maka ketika Anda diciptakan, kita semua diciptakan di dunia, maka itu Allah sudah memberi aturan mainnya. Kamu begini, manusia begini, ini begini. Nah, itu kok ada yang nggak Anda lakukan, ya ripuh. Gitu ya. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yaumi 70 marrah. Ini temen setuhune ingsun, la yughanu alal qalbi. Ini la yughanu, sesungguhnya hatinya baginda Nabi Muhammad SAW itu la yughanu ala qalbi, dipenuhi cahaya. La yughanu itu artinya dipenuhi cahaya. Wa ini dan saya baginda Nabi Muhammad la astaghfirullah, setiap
selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, di dalam sehari, sab'ina marrah, 70 kali. Kanjeng Nabi Muhammad itu hatinya sudah penuh dengan cahaya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW hatinya sudah dipenuhi cahaya, disetempel masuk surga. Itu setiap hari saja masih baca istighfar 70 kali. Kita surganya nggak jelas, baca istighfar nggak mau, kan aneh. Maka saya sering katakan, yang sering ikut ngaji saya, pokoknya kalau bisa sehari baca istighfar 100 kali. Waktunya terserah Gus, mau dibagi bebas, subuh 20, duhur 20, asar 20, maghrib 20, boleh. Mau langsung sekali dudukan 100, boleh. Tapi setiap hari. Saya kampanye saya ini saja, enggak kampanye yang macam-macam. Pokoknya setiap hari baca istighfar 100 kali. Terserah, mau sampean baca langsung 100 boleh, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gus, saya 200. Enggak, saya enggak nyuruh 200, saya nyuruh 100. Gus, saya 99. Enggak, saya nyuruhnya 100. Gus, kenapa kok harus 100? Ya nanti sampean tahu sendiri. Jawabannya nanti tahu sendiri. Nah, contohnya begini, orang yang kalau lagi semangat tobat, itu jangankan disuruh bayar 100, 10.000 mampu, Pak. Kalau lagi semangat tobat, kalau lagi inget dosa. Tapi sebulan libur, sebulan sudah libur, sudah nggak baca lagi. Maka yang sering katakan sholat itu gampang, yang susah itu sholat terus. Ngaji itu gampang, Pak, yang susah ngaji terus. Berbuat baik gampang, yang susah berbuat baik terus. Nah makanya di antara kenapa kok saya 100 tidak boleh lebih, 101 tidak boleh, karena itu kita butuh konsisten dulu. Nah, sampean baca istighfar 100 kali kalau bisa setiap hari selama 41 hari. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Nah itu di antara cara bagaimana konsistensi kita. Gus, kan lebih baik, bukan soal lebih baik, konsisten, tepat janji, aturan main. Fa idza aradta at-taubat, ketika Anda menginginkan taubat, fayam bagi sebaiknya, sayukyanya, laka dirimu an la takhlu, jangan sampai Anda menyepikan min tafakkuri tulil ulum, dari tafakkur panjangnya umur. Jika Anda menghendaki pengen tobat, sebaiknya Anda jangan sampai tidak berpikir soal panjangnya umur kita ini. Jadi jika kamu mau bertobat, sebaiknya kamu jangan sampai lepas dari memikirkan umur, soal lamanya umur. Maksudnya gimana? Gini, kita hidup sudah berapa? Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Pertanyaannya, 30 tahun kita ada di pertengahan, atau 40 tahun kita tinggal, kalau standarnya gini, ini ilmu. Jadi gini, di tangan kiri kita ini ada angka 81, bahasa Arab sampai 81, angka Arab 81. Di tangan kanan kita itu ada angka 18. 81 sama tambah 18 berapa? 99 Asmaul Husna. Oke, maka sampean kalau tangan ini sampean gegam satukan, itu pasti akan mempunyai kekuatan yang istimewa. Cuman kita nggak pernah sadar. Satu. Kedua, ini berapa? 81. Diambil 18 berapa? Wah, ini berarti nggak biasa matematika, Pak Cecep. 81 diambil 18, 63. 63 hidup standarnya ada di situ. Maka orang itu, Pak, dari hitam berbalik ke putih
itu tidak semudah membalikkan tangan. Ini kan pasti lebih hitam dibanding yang ini. Oke. Sampai kalau begini hitam, tapi kalau Anda balik begini putih. Kita, masa lalu kita semuanya, termasuk saya, itu punya masa lalu yang mungkin ya hanya kita yang tahu. Kita pernah melakukan dosa-dosa apa, mungkin hanya kita masing-masing yang tahu. Berbeda ketika Anda hanya membalikkan tangan begini, itu mudah, sedetik pun sudah sampai balik. Tapi dari perjalanan hidup yang sudah kita lalui, sampai mau berubah jadi baik, itu susahnya setengah mati. Nah, ini semua butuh kepalan tangan antara angka 81 dan 18. Maka Asmaul Husna itu adalah sifat-sifatnya Allah, asma-asma'nya Allah, yang nanti seandainya itu netes satu tetes saja pada diri kita, selesai semua itu urusan. Nah, ini intermezzo saja, intermezzo. Makanya bahwa hakikatnya Allah menciptakan di dalam tubuh kita itu macam-macam, pasti ada artinya, tidak mungkin tidak. Ada Gus yang nggak ada artinya apa? Bayang-bayang. Tahu bayang-bayang, Pak? Dikira bayang ayang-ayang kalau bahasa Jawa itu. Dikira ayang-ayang itu nggak ada arti, ngawur aja. Ayang-ayang itu diantaranya bisa, ayang-ayang itu bisa Anda titeni, pokoknya sampean kalau ketemu bukan kuntilanak, apalagi Pak Cecep, genderuwo, tuyul, wewe gombel, kok ada orang diem-diem cantik berdiri, sampean nggak usah jauh-jauh itu setan apa enggak, ada ayang-ayangnya apa enggak? Kalau ada ayang-ayangnya manusia, beres, deketin Pak Cecep. Kalau cantik panjang deketin, tapi kalau kok nggak ada ayang-ayang, mending tinggal. Bayang-bayang, kalau Jawa ayang ya bayang-bayang itu. Maka bayang-bayang itu punya keistimewaan, Pak. Jadi di antara salah satu kitab menjelaskan bahwa bayang-bayang itu fungsinya adalah untuk tahu kondisi badan kita. Kondisi badan kita itu sehat apa enggak itu bisa dilihat dari bayang-bayang. Nah, kalau belajar ini ya agak lama. Jadi semua itu pasti ada ada arti, ada makna. Enggak ada Allah menciptakan yang nganggur. Di sini kalau di Sunda itu percaya ada hitung-hitungan enggak, Pak? Ini Paing, Senin apa itu ada, Pak? Ada ya? Nah, orang di Jawa juga ada. Ini seumpama lahirnya Kamis Wage, itu ada di Jawa. Maka saya sering jangan pernah menganggap sepele hitungan yang seperti itu. Kenapa, Gus? Karena orang-orang tua dulu itu mempelajari itu beneran. Seumpama Kang Amir lahir Selasa Pon, itu ditulis Selasa Pon. Nah, karakternya ditulis. Jadi ini dipelajari betul oleh orang-orang tua kita itu, oleh leluhur. Maka tapi tidak boleh Anda meyakini 100%, nggak boleh. Karena ada kebenaran yang absolut atau kebenaran yang hak, yaitu kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti anehnya, setiap hitungan begitu itu pasti punya, kalau bahasa Arab mustasnanya, ada pengecualian. Contoh, ada orang mau nikah ponnya Selasa Wage, ketemu Rabu Kliwon. Wah, ini pasti yang laki-laki kalah terus sama yang perempuan. Maka Pak Cecep kira-kira kalah apa menang? Jangan-jangan ponnya salah. Maksudnya begini, bahwa walaupun itu tidak cocok menurut hitungan ya, walaupun itu pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Berarti solusinya gimana, Gus? Wah, ya ini panjang ya. Jadi kalau ponnya nggak ketemu Selasa Wage, berarti sampean kalau nikah tanggal 7. Tanggal 7. Gus nggak bisa tanggal 17. Gus nggak bisa, Gus tanggal 27. Loh, ini ada hitungannya. Gitu loh. Jadi tetapi kita tidak boleh meyakini betul bahwa itu nggak bisa. Nggak boleh. Tapi leluhur-leluhur kita
itu meneliti betul seperti itu. Mau bangun rumah hari apa, mau ini hari apa, ininya bagaimana, itu dihitung. Maka kalau sampean percaya, ya percaya saja. Tetapi kalau tidak percaya, jangan pernah meremehkan. Nah, tetapi ketika Anda percaya, jangan 100%. Makanya nanti, Gus, saya cocoknya kerja di mana? Wah, ya kerja di mana? Kerja ya di mana saja. Sampean cocok kerja di sini, tapi nggak dikasih duit juga nggak mau. Nah, itu, iya, kerja di mana saja. Contohnya begitu. Maka saya ulangi lagi. Fa'in arata taubata fa'yam bagilaka an lahir. Kalau sampean menginginkan taubat, jika mau berbuat bertobat, sebaiknya Anda harus selalu berpikir. Jangan sampai pikiran Anda itu sepi. Anda sepikan dari berapa kita ini, umur kita ini. Fatafakkar, mongko mikir-mikir Anda sira fiha bima ing dalam barang sonata kang nglakoni fina harika ing dalam rino ira. Sampai jika dan fatafakkar, dan sampean berpikir tentang apa yang sudah Anda lakukan pada waktu siang. Jadi setelah sampean berpikir sudah lama ini, saya umur 40 tahun, 30 tahun, kira-kira umur 40 tahun, 50 tahun ini lebih banyak mana madorot sama manfaatnya? Saya umur sekarang ini lebih banyak mana manfaat sama madorot yang sudah lewat itu. Gus, banyak madorotnya, ya berarti kita kedepannya harus lebih banyak manfaatnya. Ya bukan kok manfaat kepada orang lain, terlalu jauh Kang Amir. Manfaat untuk diri kita sendiri saja. Apakah kita ini sudah sesuai aturan mainnya Allah? Maksudnya gimana, Gus? Anda sebagai anak, apakah sudah berbakti kepada orang tua? Alhamdulillah. Oh iya, sudah. Anda sebagai adik, apakah hormat sampean kepada kakak, apa sudah sesuai? Anda sebagai kakak, apakah sudah menghormati adikmu? Ini baru keluarga loh, Pak. Apalagi yang sudah nikah. Apakah kewajibanmu sudah benar jadi suami? Sebagai bapak bagaimana? Oh, itu panjang ini kalau dulu. Maka nggak usah ngomong urusan saya manfaat buat RT RW kejauhan. Kalau sampean manfaat buat pasti nyebar. Pasti, nggak mungkin nggak. Cahaya itu, Pak, mau ditaruh di mana saja pasti bermanfaat. Pasti bisa menerangi. Walaupun lilin, nggak harus petromak. Sampean asal punya lilin itu pasti manfaat ketika di kegelapan. Walaupun hanya bisa melihat jarak sini dan situ doang. Kalau 50 meter nggak kelihatan, tetapi itu sudah bisa menerangi jalan. Maka nggak usah ngomong itu saya pengen jadi RT manfaat, nggak usah jauh-jauh jadi RT. Kita manfaat untuk diri kita saja. Nah, itu maksud saya itu. Maka ketika Anda menginginkan untuk bertobat, ya jangan sampai harus berpikir tentang umur ini manfaat apa tidak. Kita ini sudah umur, Gus, kok saya banyak melakukan dosa? Enggak penting, sudah lewat kok. Nah, banyak orang tuh yang menyesali itu, saya banyak dosanya banyak. Nah, karena dosanya banyak terus kamu mau ngapain sekarang? Mau berbuat lagi? Ya kan ya percuma. Maka ketika sampean merasa bahwa hidup sampean yang kemarin-kemarin itu nggak jelas, arahnya nggak jelas, maka mulai sekarang ini ke depan minimal lebih baik, walaupun beberapa persen saja, 5% lah, 10%. Maka banyak yang orang datang ke saya itu ngomong, saya ini dosanya ini. Terus kalau dosamu begitu kamu mau apa? Tidak menyelesaikan masalah. Pengakuan saja itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah Anda harus mau berhenti dari dosa-dosa itu. Lah itu baru menyelesaikan masalah. Maka banyak orang yang pengakuan dosa, kalau bahasa istilah pengakuan dosa, tapi dia tidak mau berhenti. Fatafakar fima sonata fina harika, maka sampean harus mau berpikir sudah berbuat apa siang tadi. Dari pagi sampai siang sampean berhenti, tapi ini berat, Pak. Saya pernah melakukan ini berat. Pagi sampai siang itu terus sore mikir. Saya pagi tadi itu ngapain itu saya tak pikir.
Fa'in wajata ta'atan, jika Anda mulai pagi sampai siang menemukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fashkurillah, maka sampean bersyukur kepada Allah alaiha ing atase taat. Maka mengucap alhamdulillah. Maka kita mau tidak mau harus sering-sering mengucap alhamdulillah. Tadi udah sholat subuh Gus, alhamdulillah. Tadi udah sholat duhur Gus, walaupun belum sholat qobliyah ba'diyah, walaupun belum puasa Senin Kamis, walaupun kemarin tidak puasa Muharram 9, 10, 11, tidak ada masalah. Asal sampean sudah yang wajib Anda jalankan, itu sampean berhak mengucap alhamdulillah. Dari pagi sampai siang sampean sudah melakukan itu. Fa'in wajata maksiatan, jika sampean menemukan dalam siangmu kemaksiatan, fawabih nafsaka, maka celalah dirimu. Celalah dirimu. Ala dzalika wastaghfirillah wa tub ilaihi, dan sampean seumpama pagi tadi melakukan kemaksiatan, apa ngelirik-ngelirik macam-macam lah, sudah sampean ingat istighfar, astaghfirullahaladzim. Fa innahu la majlisa ma'allahi anfa'alaka min majlisin tuwabbih fihi nafsaka. Tidak ada majelis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau majelis yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela diri kita sendiri. Majelis terbaik. Sampean kalau dengan Allah itu sebaiknya ngaku dulu sampean lemah, ngaku dulu sampean salah. Ya Allah ya Rob, hambamu ini lemah, Engkau yang maha kuat. Ya Allah ya Rob, hambamu ini miskin, Engkau yang maha kaya. Ya Allah ya Rob, hambamu ini penuh dosa, Engkau yang maha pengampun. Jadi majelis terbaik dengan Allah itu adalah Anda mengakui semua kelemahan-kelemahan Anda. Maka ada istilah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itu majelis terbaik. Nah kita itu kalau berdoa enggak begitu, ya Allah pengen duit, pengen ini gitu. Jangan gitu dulu, sampai ngaku dulu, ya Allah ripuh ini, ya Allah ini nggak punya duit, ya Allah ripuh ini, betul kalau nggak Allah nggak bisa nolong. Nah sampai ngaku dulu, mengakui bahwa Anda tidak mampu berbuat apa-apa. Nah setelah itu Anda muji Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mulia, maka tinggikan kami, muliakan kami, gitu. Jadi pengakuan kita itu harus muncul dulu. Ini yang disebut fa innahu la majlisa ma'allahi anfa'alaka min majlis tuwabbih fihi nafsa. Maka tidak ada yang paling bermanfaat majelis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kecuali majelis mencela diri kita sendiri. Maksudnya itu majelis di hadapan, tidak ada yang lebih manfaat bagi kita kecuali dalam majelis itu kita mencela ya, diri kita sendiri, ngaku salah, ngaku bodoh, ngaku macam-macam. Nah, itu namanya majelis. Maka sampean sekali-sekali pernah melakukan ini. Ini yang pertama, tawaran pertama kalau kita ingin masuk tajul arus, mau duduk di singgasana, maka tawaran pertama adalah tobat. Nah, Gus, tobat bagaimana? Lah kalau sampean pengen menghendaki tobat, Anda harus sering berpikir tentang umur kita ini loh. Sudah manfaat apa belum? Sudah memberi manfaat kepada orang? Jangankan kepada diri kita sendiri, kepada istri kita, kepada anak kita. Nah, terus kita berpikir siang berbuat apa, malam berbuat apa, ini berbuat apa. Kalau memang perbuatan kita itu baik, maka bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Tetapi ketika perbuatan kita ada yang menyeleweng atau ya kita mengucap istighfar. Nah setelah itu sampean punya waktu-waktu tertentu, nggak harus sehari sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Nah sampean punya waktu itu majelis, lah satu majelis itu sampean hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Sampean hanya mencela diri Anda sendiri. Ya Allah ya Rabb, hambamu penuh dosa, sudah disuruh begini tapi tidak pernah dilakukan. Ya Allah ya, itu tapi dilakukan terus menerus.
Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa sebulan sekali. Nggak bisa 2 bulan, 3 bulan sekali. Nggak bisa setahun sekali. Setahun sekali masih nggak bisa. Seumur hidup sekali. Sampean harus pernah bermajelis dengan Allah. Maksudnya bermajelis itu ya tadi itu. Sampean sendirian, mengaku semua kesalahan, mengakui semua kelemahan. Ya Allah ya Rabb, sebenarnya saya mau sholat subuh, tapi dinginnya ya Allah Gusti. Sampean ngaku dulu, jangan sok-sokan. Oh Gusti, dingin nggak jadi sholat, enggak. Sampean ngaku aja dulu. Ya Allah ya Rabb, hambamu ini lemah, baru kena air saja sudah meriang. Sebenarnya pengen sholat subuh, tapi kena air meriang. Maka besok kuatkan ya Allah. Gitu. Mau bangun malam, sholat malam sama. Waduh, sebenarnya pengen sholat tahajud ya Allah, tapi gimana, ngantuknya hese, susah diatasi. Nah kita harus mengakui dulu ya, mengakui semua kelemahan-kelemahan kita. Wala tuwabbih wa anta dhakhikun farihun. Dan tidak ada mencela diri kita kok dhakhikun dengan tertawa, farihun dengan bangga. Kira-kira ada enggak orang mencela dirinya sambil ketawa-ketawa? Itu kan aneh. Bal wabihha wa anta mujidun shadiqun mudhirun lil ubusati. Kalau memang sampean mencela dirimu, mestinya sampean mujidun, serius, shadiqun, sungguh-sungguh, mudhirun, jelas, lil ubusati, sampean memperlihatkan wajah merengut, wajah sembedut, wajah sedih, wajah macam-macam. Ada orang pengakuan bahwa dirinya salah, itu pasti wajahnya wajah-wajah tidak tertawa. Jadi jika Anda mengaku bahwa jika Anda memang benar bertobat serius, pasti Anda ketika bermajlis dengan Allah itu tidak dengan dhakhikun farihun. Mengakui dosa tapi sambil ketawa, haha, kan nggak mungkin. Maka sampean harus juga benar-benar serius, menangis, meneteskan air mata. Khazinul qalbi, Anda merasa susah, hatimu merasa susah, mungkasirun, merasa gersah, dalilun, merasa hina. Betul-betul sampean hina, betul-betul sampean gersah, galau, hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'alta dzalika abdalika, fa'in fa'alta dzalika, jika Anda melakukan ini, ya, melakukan tadi itu, abdalaka Allah, maka Allah akan mengganti. Allah akan mengganti bil khazani, dengan sedih diganti farohan, bahagia. Wabiduli, dengan hina diganti izan, kemuliaan. Wabidul matin, lan kegelapan, nuron, diganti cahaya. Wabil hijabi, lan dengan tertutup diganti kasfan, Anda akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Anda melakukan ini, maka Allah akan mengganti sedihmu menjadi bahagia, hinamu menjadi mulia, gelapmu atau kegelapan akan menjadi cahaya, tertutupmu akan menjadi terbuka atau tersingkap. Nah, ini termasuk cara kita untuk membuka cahaya, membuka atau jalan petunjuk kita. Nah, maka ini ditawarkan oleh Imam Ibnu Athaillah kan. Jadi kalau sampean mau, ini caranya. Gimana? Tobat. Lah tobat itu gimana? Tadi minimal sampean pernah istighfar sehari 100. Nah, ini lakukan. Kalau bisa istiqomah. Jangan tambahin. Nanti takutnya Kang Amir, Gus nanggung 100, 500 Gus, jangan. Sudah 100 saja. Nanti kalau sudah lewat, kalau sudah ini silakan. Ya, makanya harus laporan. Takutnya nanti dosisnya enggak. Nah, ini sakit kepala, disuruh minum Paramek 1 kardus. Kira-kira itu tambah sembuh apa tambah? Nah, makanya 100 dulu Kang Amir, 100 dulu, tapi setiap hari 41 kali. Sudah itu aja.
Dan nanti kalau sudah lewat 41 kali, lah ngomong lagi, gitu ya. Jadi jangan ini sudah 41 kali nanti ngomong lagi. Wa an Syekh Makinuddin Al-Asmari, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal. Yang mau bertanya silakan, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya utang. Yang penting jangan tanya soal caranya bayar utang.